Miftah Sarah NIM 2341101103021. Aku dari kelas 6 ini mengundang kakak. Jadi di kesempatan kali ini aku mau nyampain materi tentang konflik dalam lobi dan negosiasi. Konflik dalam lobi dan negosiasi adalah suatu perbedaan pendapat atau kepentingan antara kedua belah pihak atau lebih, yang dimana itu muncul melalui proses berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, konflik ini nggak selalu tentang hal negatif. Ya, kalau konflik tersebut bisa dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan solusi terbaik melalui kesepakatan bersama. Nah, jadi di dalam konflik dalam lobi dan negosiasi itu ada faktor penyebab terjadinya konflik dalam lobi dan negosiasi. Yang pertama yaitu ada perbedaan kepentingan, kemudian yang kedua ada kurangnya komunikasi yang efektif, kemudian yang ketiga ada gaya kepemimpinan yang tidak efektif, kemudian yang keempat ada ketidaksesuaian feedback atau timbal balik, kemudian yang kelima ada perbedaan nilai budaya, dan yang keenam ada keterbatasan sumber daya. Nah, yang pertama ada perbedaan kepentingan. Jadi terjadinya itu karena setiap pihak itu punya tujuan atau keinginan yang berbeda, sehingga sulit untuk menemukan kesepakatan bersama. Contohnya, pembeli itu ingin membeli dengan harga yang murah, sedangkan penjualnya itu ingin dengan harga yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada kurangnya komunikasi yang efektif. Nah, konflik itu muncul karena informasi yang tidak disampaikan dengan jelas atau terjadi salah paham. Semisal salah satu pihak itu salah mengerti tentang isi kesepakatan saat bernegosiasi. Nah, yang keempat ada ketidaksesuaian feedback atau timbal balik. Nah, konflik itu muncul saat tanggapan yang diberikan itu tidak sesuai harapan pihak lain. Contohnya, ide seseorang itu langsung ditolak ya, tanpa adanya penjelasan yang jelas gitu. Nah, yang kelima ada perbedaan nilai dan budaya. Jadi, setiap orang itu mempunyai cara pandang dan kebiasaan yang berbeda, yang itu bisa menimbulkan benturan gitu ya. Contohnya, cara bicara tegas itu dianggap kasar oleh pihak lain gitu ya. Jadi, keenam faktor tersebut itu dapat menimbulkan adanya konflik dalam lobi dan negosiasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk konflik dalam lobi dan negosiasi. Yang pertama yaitu ada konflik intrapersonal, kemudian yang kedua ada konflik interpersonal, kemudian yang ketiga ada konflik intrakelompok, kemudian yang keempat ada konflik antar kelompok, dan yang kelima ada konflik dalam organisasi. Nah, yang pertama konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal yaitu konflik yang terjadi di dalam diri seseorang ketika dia itu merasa bingung atau ragu dalam menentukan pilihan saat proses lobi dan negosiasi. Nah, biasanya itu terjadi karena adanya dua pilihan yang sama-sama pentingnya atau yang sulit diputuskan. Contohnya, ada seorang negosiator nih bingung antara menerima tawaran yang cukup menguntungkan atau menolaknya demi kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua ada konflik interpersonal atau konflik antar individu, yaitu konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih
terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau cara pandang dalam bernegosiasi. Contohnya, yaitu menginginkan harga yang lebih murah, sedangkan penjual itu tetap mempertahankan harga yang tinggi karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu ya. Konflik intra-kelompok yaitu konflik dalam satu kelompok gitu ya, satu kelompok. Nah, konflik ini tuh terjadi karena perbedaan ide, strategi atau pendapat saat menghadapi negosiasi. Tapi antara satu kelompok gitu ya. Contohnya, anggota tim perusahaan itu berbeda pendapat tentang strategi yang harus digunakan saat bertemu klien kemana. Kemudian yang keempat ada konflik antar kelompok, yaitu konflik ya antara dua kelompok gitu, bukan cuma satu kelompok aja. Jadi konflik itu terjadi antara dua kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Contohnya, divisi pemasaran itu ingin menurunkan harga produk agar laku, sedangkan divisi keuangan itu menolak karena akan mengurangi keuntungan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang kelima ada konflik organisasi. Konflik ini itu muncul karena adanya aturan, kebijakan atau keputusan organisasi yang itu tuh menimbulkan perbedaan kepentingan. Contohnya, karyawan itu menolak kebijakan perusahaan tentang perubahan jam kerja karena dianggap merugikan. Nah, jadi bentuk konflik dalam lobby dan negosiasi itu dapat terjadi dalam diri kita sendiri, atau individu, atau organisasi, yang semua bentuk konflik itu muncul karena perbedaan pendapat ya, atau tujuan, tetapi dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya ada cara untuk mengatasi konflik dalam lobby dan negosiasi. Yang pertama ada dengan cara komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua ada mencari solusi bersama dengan cara kolaborasi. Kemudian yang ketiga ada melakukan kompromi. Terus yang keempat ada mengendalikan emosi. Yang kelima ada menghargai pendapat pihak lain. Dan yang keenam melibatkan pihak ketiga untuk mediasi. Mungkin cukup sekian materi dari yang aku sampaikan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.